Ya, selamat malam para pemirsa Kram. Hari ini kita syuting tengah malam. Ngantuk saya juga, Pak. Mulai ngantuk. Sudah pukul 2 pagi. Kita baru pulang syuting horor. Langsung Syuting lagi. Tadi di jalan kita sempat ngobrol cerita-cerita yang saya pikir kalau kita ceritakan ke teman-teman pendengar nih akan sangat menarik ceritanya. yang tadi. Oke. Iya, boleh tuh, Pak. Coba kita share cerita kita ke teman-teman. Jadi cerita pada saat kita masih kecil nih dulu nih, Pak. Jadi waktu saya masih kecil ya, Pak. Itu tahun 80 akhir 80 atau 90-an awal lah. Ini mundur dulu nih. Iya. Jadi saya tinggal tuh di rumah keluarga yang cukup tua sih rumahnya. Jadi rumah itu sudah ada sejak zaman Orde Lama. Tahun 80-an ya. Di daerah? Di daerah Jakarta Barat. Oke. Rumahnya itu kurang lebih luasnya 1000 meteran tanahnya ya. Kalau rumahnya itu sekitar 200-an meter, kamarnya 3. Tapi itu ruangannya besar-besar. Besar-besar ya, kayak rumah zaman dulu ya. Memang rumah zaman dulu. Terus? Dulu kakek saya itu pernah bisnis anggrek. Zaman dulu anggrek itu mahal. Di rumah? Di rumah. Oh, Dan iya, pada saat dibeli itu 1000 meter. sampai bisa kau beli tanah lagi, bisa beli kendaraan zaman dulu. Iya, anggrek dulu tuh mahal. Anggrek mahal. Itu mungkin tahun 60-70 kali ya, atau 70-an akhir ya. Iya. Itu bisa anggrek. Itu rumahnya udah lama lah itu. Sampai sekarang masih ada. Masih ada rumahnya. Masih bentuk asli. Udah dibeli, tapi untuk asli masih ada, cuma belum ditempatin sama orangnya. Oke. Jadi keluarga saya bangun rumah di sebelahnya lagi. Karena tanahnya besar, udah dibagi-bagi. Wow, jadi warisan ya. Oke, terus? Iya. Jadi kalau kecil itu masuk depan pohon rambutan, Pak. Gede banget. Gede dong ya berarti. Oke. Nah, zaman dulu lampunya penerangan kan payah. Iya. Jadi sepanjang jalan itu, rumah itu yang punya lampu depan itu cuma saya. Ini jalan raya, jalan umum gitu. Ya nggak raya sih, masuk umum lah. Oke. Nah, itu sepi jalan. Lokasi rumahnya itu dekat rumah sakit kanker Darmais. Oh. Waktu zaman dulu dibilangnya lapangan gas. Apaan gas? Oke. Waktu saya kecil kalau dibawa ke situ sama keluarga saya tuh pulang panas. Saking sekarang sih enggak Tapi masih suka ke sana sekarang? sih. Masih. Tapi udah ramai di situ sekarang. Oke. Sampai jam 3 pagi habis ada yang jalan di situ. Oh iya. Untuk yang jual diri juga ada kali. Ya, balik lagi ke zaman tahun 90-an lah. Jadi rumahnya tuh masuk, Pak. Ini tanah masuk ke dalam. Jadi rumah itu di belakang. Oke. Jadi masuk udah kebun semua. Sepanjang kiri kanan pohon pisang. Lebat. Lebat. Kan ada kebayang Enak tuh ya. Masuk gelap. Sini lebat. Iya. Dulu kalau saya kecil masuk lari itu udah malam. Oh iya. Hari. Ya, kebayang. Hari. Nah, sekarang yang lari. Hari juga. Hari juga. Tapi ada yang ngejar. Lagi utang. Ya, rumah itu rumah lama lah. Dan dulu kakek saya tuh ngajar bela diri ya. Rame lah. Oke. Nah, dia punya semacam pusaka-pusaka. Sampai dia meninggal tuh masih ada. Kamarnya tuh di belakang. Jadi cenderung ramai dong sebenarnya di rumah. Dulu tuh ramai. Karena banyak itu rumah tempat buat nongkrong lah. Oke. Karena keluarganya keluarga asik juga gitu kan. Oke. Bebas lah. Iya. Mau nongkrong, mau nginep. Kalau saya kecil tuh banyak kejadian anehnya tuh. Saya sering ingat kakek saya tuh ada 2 atau 3 orang. Tapi beliau masih hidup waktu itu. Hidup. Karena saya ke depan ketemu. Pas saya bilang ada lagi gitu. Pas saya nyari, loh, tadi kan ada di depan, berarti bilang ada gitu. Dan itu kejadiannya bukan cuma saya aja. Kadang-kadang paman saya nggak. Kayak gitu juga. Jadi yang setelah tahun 2000 zaman saya kuliah tuh baru meninggal. Dan saya meninggal. Oke, 2000-an tuh ya. 2011-an lah. 11 Oh iya, oke. Itu enggak, 9 apa 8 baru udah mau lulus kuliah. Meninggal. Kamar itu otomatis kosong dah. Kamarnya kakek ini. Neneknya? Masih ada. Masih ada, oke. Ini historinya mundur dulu nih, yang tadi nih ada yang kelewat. Dulu tuh di situ serem, Pak. Seremnya? Waktu saya kecil, yang mundur dulu nih. Waktu saya kecil, umur
Saya mungkin masih, ceritanya saya maju salah ceritanya. Mungkin tahun 91 kali. Itu ibu saya masih kerja dulu. Kerjanya nggak usah di mana ya, deket di Sriwijaya gitu. Pulang kerja jam 11 kali. Tapi kalau jam 11 jam dulu kayaknya udah malam tuh Pak. Iya, 11 malam kan? Udah sepi. Pulang, Emang gak ada yang nyebut? enggak. Pulang, deket sebenarnya. Oh iya. Pulang, di jalan nggak serem, di rumahnya gitu. Kebetulan sebelah tuh ada rumah. Kita baru ada yang meninggal gantung diri Pak. Cakep. Ada gantung diri. Namanya panggilnya Mi. Cewek nih. Cewek. Saya lupa tuh bunuh dirinya kenapa dia bunuh diri. Kalau orang-orang malam sih suka cerita katanya ada suara yang nangis gitu. Oke, di rumah itu tadi. Waduh. Ya ibu saya tuh baru pulang kerja. Tapi berarti keluarga tinggal di situ dulu ya Pak Randy nih? Yang keluarga ibu, karena kalau yang kakaknya udah keluarga pindah. Kadang-kadang sih datang. Pak Randy sempat tinggal di situ? Oh lama, saya tinggal di rumah keluarga ibu. Tinggal di situ, saya masih kecil tuh. Jadi saya diceritain. Cuci muka, baru pulang cuci muka bersih-bersih ya. Ada yang ngetok. Ada yang ngetok dari luar kamar? Enggak, itu posisinya di ruang tamu. Oke. Kamar di dalam kan. Nggak ada. Udah. Tuh kakaknya ibu saya tuh lagi keluar. Dia anak gaul nih. Meritnya telat biasa. Oke. Biasanya dia ada. Dia nggak ada di pos tuh. Biasanya nongkrong ada pos depan rame buat nongkrong. Nggak ada, sepi. Ada yang ngetok. Nggak ada. Terus tiba-tiba ada yang diketawain Pak. Ada suara ketawa? Diketawain dari rumah sebelah itu yang meninggal. Itu meninggal bunuh dirinya tuh nggak salah baru 2 bulan atau 3 bulan. Tapi nggak konsisten banget, tadi nangis sekarang ketawa. Nah, ayo. Maunya apa? Waduh, jangan-jangan. Nah, biasa nih. Pak, itu nomornya panjang Pak biasanya. Gitu ya? Jadi, tawain. Ibu saya kabur. Kabur ke kamar. Ke kamar. Karena dulu sepi Pak. Kalau zaman dulu kayaknya tuh hawa mistisnya tuh beda sama sekarang ya. Iya. Sepi, karena dulu sepi. Masuk kamar. Kamar dibuka. Didorong tuh pintu? Didorong buka sendiri. Tapi di kamar ada siapa Pak? Ada saya, masih tidur. Udah, ada nenek waktu itu masih ada. Tapi pintu itu kebuka juga? Buka. Ada tutup lagi. Nenek tuh? Ibu saya. Jadi sampai segitu berarti diikutin terus dong Pak? Diikutin, itu agak-agak serem. Dan itu sering kedengeran suka nangis. Jadi kan nih rumah saya gede nih, sebetulnya orang ada lingkungan padat kita. Itu suka ada yang suara nangis atau apa segala macam. Tapi emang berarti dari rumah yang gantung diri itu? Betul, dari rumah gantung diri itu proses sebelumnya belum ada apa-apa? Sebelumnya belum ada apa-apa. Saya lupa dia meninggal bunuh diri atau kenapa alasannya gitu. Itu udah lama kejadiannya? Kalau dari sekarang udah lama. Enggak, maksudnya pas kejadian itu baru sekitar 2-3 bulan kali. Aduh. Kan fresh graduate kan asik kan. Iya. Apalagi lingkungan rumahnya tuh kebun. Jadi rumah di sini Pak. Ini rumah nih. Ini kebun. Rumahnya tuh rumah zaman dulu tengah-tengah Pak. Nggak mepet mana-mana. Iya paham. Belakang kebun, kiri kebun. Iya, ini yang depan masuk yang jauh dari pohon rambutan, lampunya di depan doang. Jauh lari itu. Pohon pisang. Di sini ada pohon cengkeh. Di sini pohon pepaya. PR juga tuh. Nah pohon cengkeh ini saking lebatnya ini, kadang-kadang orang petani rokok ada yang beli dulu. Nah di sini nih yang sebelah rumah sebelah kanannya sebelah kanan tuh yang bunuh diri. Tapi itu. Rumah besar juga dia? Enggak, rumah itu padat. Yang besar cuma rumah saya aja. Tapi maksudnya ada penghuni. Masih ada penghuninya di sebelah kanan itu? Waktu itu nggak kosong. Sejak meninggal. Lo nggak punya keluarga emang yang bunuh diri itu? Saya kalau nggak salah dia tuh cerai sama suaminya, kenapa gitu. Terus tinggal sendiri? Bunuh diri. Berarti kosong setelah itu? Kalau nggak salah kosong, nggak ada isinya lagi. Itu santer tuh waktu meninggal itu, wah itu meninggal bunuh diri. Zaman dulu kan kalau ada berita-berita, wah geger. Kayak gitu. Tapi akhirnya ketemunya gimana Pak? Maksudnya gantung diri diketemuin ke tetangga? Tetangga, rame-rame polisi datang rame. Dan apesnya tuh di daerah itu ya, rumah yang masih kebun tuh saya doang. Iya. Iya, jadi itu nuansa horornya tuh bertambah-tambah gitu. Tapi itu banyak Pak kejadian yang aneh-aneh. Di situ, di rumah banyak kejadian aneh. Apa beliau doang atau ada yang lain?
Kalau paman saya yang paling kecil, adanya ibu pernah cerita waktu dia masih sekolah SD itu tahun 70-an. Itu pernah ngeliat setan waktu maghrib pas jam 6 kurang, kayak apa gitu, kayak keret gitu, kayak apa sih, topi petani itu kayak kecapi gitu, caping. terbang gitu aja. Males juga. Males. Itu banyak kejadian aneh-aneh. Iya, Dulu- lingkungannya juga kayak gitu Pak, dengan lebat kita lebat. Iya, bahkan dulu ada lampu. sumur pas itu. Nah, itu dia. Ada sumur PR. di sebelah kiri. Kalau yang meninggal sebelah sini, ini sudah ada sumur. Heeh. Sumur itu Masih ada sampai sekarang sumurnya. udah enggak. Itu sumur itu sekarang udah jadi rumah saya yang baru, udah dibangun rumah. Udah tutup lah. Udah. Iya. Dulu itu sumur ada pohon cermek. Tapi biasanya kalau sumur kan nggak beres juga Pak, nuansa auranya atau apa. Nggak beres zaman dulu. Sumur tiba zaman dulu. Iya. Heeh. Dulu pernah disedot sama pemadam. Pada pakai sedotan biasa atau sedotan Dan boba? biasa itu 3 tahun. Terus kalau disedot, Gara-garanya nenek saya mergokin ya. Ngelihat, jadi adanya ibu saya waktu kecil akhirnya ngomong ke nenek saya, itu ada yang pernah buang sesuatu di situ gitu, di sumur itu. orang Di luar. sumur saya, orang luar. Akhirnya pas dicari-cari orangnya tuh ngaku. Iya dia buang habis ngobatin orang, gimana tuh dibuang ke situ kan ajar. Tapi ada ketemu. Ketemu di sedot pemadam, nggak mau tahu beresin gitu kan, sedot pemadam Ada. ada itu apa gitu. Emang buang di situ. Emang buang di situ dan banyak aneh-aneh. Jadi karena gimana ya, ini lingkungan dan jadi nggak Jakarta, tapi ada rumah ada kebunnya, Iya. ada Langka ya. kondisi langka. Oh, tapi berarti tetangga tadi masuk dong Pak, masuk ke lingkungan rumah. Rumah gua kayak Amerika Pak, nggak ada pagar. Pagarnya cuma pagar ya seadanya aja. Iya, paham. Tapi sampai sekarang posisinya masih seperti itu. Masih Kecuali bangunan baru di depan. yang baru, jadi sebelah udah dijual, udah tinggal 2/3. Oh. Ibu saya masih tinggal situ sama orang tua masih di situ. Kalau adik saya masih yang cewek. Oke. Itu gangguannya apa tuh Pak? Waktu saya sama waktu zaman 2000-an ke atas itu. Jadi kalau dia ke belakang, itu kan zaman dulu kadang rumahnya aneh. Itu asbesnya tutup full. Ada tangan masuk ngedadahin. Asik Pak. Lagi kamar mandi, didadahin tangan masuk. Oh, jadi nggak rapat ya dia? Ada anginnya, jadi kayak ditambah Iya, gitu. benar. Terus ada tangan, dadah. Ya udah saya bawa golok, saya sampai nggak ada orang, saya kira maling. Nah udah jam 1. Kalau yang saya alami terakhir tuh waktu meninggal tadi balikin meninggal Kakek dari bapak, dari ibu. dari ibu. Kalau dari bapak tuh udah meninggal lama lagi. Oke, ini dari ibu berarti. Oke. Nggak lama, 3 bulan kemudian nenek saya meninggal. Oke. Suka begitu kan? Iya. Meninggal. Nah yang horornya setelah meninggal itu kan ada yang ke dapur, orang keluarga, Ya, benar. nonton TV itu sendiri. Saya mah sering sendiri itu. Udah. Lo sendiri di situ. Oke. Ya jadinya siang jam 2:30, tapi sepi, rumah sepi. Saya kayaknya Ada orang? saya tidur. Hmm. Saya udah pulang sekolah masa. Oke. Kuliah tapi lagi kuliah. Nonton TV nih. Nanti pintu tak. Jadi sini pintu kamar kakek saya dibuka, ada buka. Padahal tadi nggak ada. Nggak ada orang. Kabur. Tapi beberapa kali dong itu. Dua kali kabur. Iya. Biasa kalau kayak gitu langsung ambil senjata aja, Mbak. Saya samperin lagi. Balik lagi nih. Ya. Tapi nggak ada apa-apa Nggak ada pasti. apa-apa, pasti. Gitu. Tapi itu benar-benar jelas ya Pak ya. Maksudnya pintunya Jelas. itu. Saya tuh kalau ngeliat tuh nggak pernah. Paling serem tuh itu. Takut-takutin. Atau mungkin sering, cuman saya nggak pernah ngalamin. Iya benar. Males juga Pak kalau lagi gitu dan nggak punya waktu lagi katanya sore-sore. Kenapa? Iya nggak punya Sore-sore waktu. nggak perlu. Kalau malam sih menghindari daerah situ. Nah, kalau udah malam kalau bisa udah tidur aja lah. Sama gitu. hawanya emang agak-agak. Rumah udah dari tahun 60 Tapi ya. kan itu pada ruang tamu ya, harusnya banyak aktivitas di situ kan. Ruang keluarga. Semenjak udah nggak udah pindah ya, kakaknya ibu saya udah keluar. Masih sepi, nggak kayak dulu. Udah nggak tempat tongkrongan lagi lah ya sekarang. Oh. Kalau dulu sih ramai. Rumah besar, kebun besar, sepi, kan asik. Iya sih, kebayang. Kakek ngajar bela diri punya pusaka yang saya lihat udah aneh-aneh nih. Masih ada tapi. Udah kasih-kasihin ke saudara ada yang minta.
Males juga sih. Males. Ini seru juga sih Pak. Tapi sekarang masih suka kesana dong berarti Pak Raffi. Tapi nggak apa-apa, nggak pernah. Jadi nggak rumahnya tuh udah, ingat? Saya rumahnya bukan dengan rumah itu. Rumah itu bukan rumah induk udah gitu. udah dibeli. Sampai sekarang belum. Dibeli orang. Apa beli udah setahun lalu lebih. Kenapa? Dia beli buat apa? Atau karena takut juga atau ada Nggak gangguan tahu. juga? Nggak tahu. Akhirnya saya bikin rumah lagi emang buat bagian ibu saya tuh, bangun di situ. Tapi tetap di bagian yang tadi 1000 hektar itu masih Betul, di sebelah pojok kirinya. di pojok kiri sumur itu. Kalau yang sebelah kanan kan yang bagian sendiri. Ingat? Jadi kadang kalau saya tuh lagi syuting horor kelihatan agak berani karena emang udah dari kecil udah dilatih begitu. Kalau apa bawa senjata aja. Begitu. Aduh, Gitu. masih juga Pak. Kalau lihat ke rumah gua nanti main kalau lihat ya. Sih hawanya masih ada. Oh Iya. ini sekarang. Meskipun itu bukan di rumah induk ya. Bukan. Tapi rumah itu malah di sini sekarang. Rumah yang mana ya? Patin kosong. Oh iya mungkin tambah serem. Tapi kelihatan Pak dari rumah Bapak tuh kelihatan masih. Oh. Jadi kalau pintu masuknya masih sama. Masih satu. Masih satu. Tapi kalau di depan sendiri jarang ada kejadian Pak. Kejadian kayak? Ya diganggu, iseng atau apa. Kalau saya nggak pernah, temen kalau Di rumah yang bekas pernah sumur rame-rame. itu. Dulu waktu kecil pernah diganggu. Nah, ini cerita nenek saya tuh. Nenek saya cerita. Kan rumah itu belum jadi Pak. Enggak, rumah yang baru apa yang lama? Yang baru? Yang baru nggak? Yang baru nggak ada. Nggak ada ya? Ada apa? Terus Meskipun desain bekas rumahnya sumur. juga modern ya, jadi nggak horor, beda gitu, beda banget. Oke. Kalau yang lama sih, dulu nenek saya cerita pernah ada di depan tuh, ada kuntilanak teriak-teriak tuh kayak digempa-gempa gitu, serem amat. Di rumah lama tuh. Heeh. Ya iya Pak, lingkungannya kayak gitu. Betul. Banyak orang iseng, itu yang ketahuan baru berapa orang. Takutnya orang ngebuang apa, karena Iya, kita belum saking lagi baiknya, yang lain. ayo ambil, kita nggak tahu ngebuang lah apa lah. Iya benar. Iya. Iya. Saya kan pantau nih masa kecilnya, kan lebih jadul dari saya nih, tahun 50 kali. Enggak. Zaman Flintstone lah. Dulu ini sekitar tahun ceritanya 80-an Pak. Awal. 80-an ya. Ini lokasinya di? Saya dulu tinggal di salah satu, kebetulan bapak saya seorang polisi. Oh yang kita ketemu waktu di Jogja ya? Iya. Masih sehat tuh Pak ya? Iya, umur 87 lah sekarang. Nah, beliau masih sehat alhamdulillah. Nah, zaman kecil saya, jadi saya menghabiskan waktu saya di salah satu asrama polisi yang ada di Jakarta Timur. Oh iya. Kecil saya di situ Pak. Tapi itu sepi kan di situ? Iya betul. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu besar, cuma ada 4 RT. Tapi dari 4 RT ini di asrama polisi ini kita masing-masing rumah tidak punya kakus, kloset atau toilet. Gabungan. Nah, Sedih banget ya. setiap rumah ini nggak ada, dan itu posisinya asrama itu ada di deket Ciliwung, nempel kali Ciliwung. Betul. Di belakangnya berarti? Iya. Jadi bagian belakang asrama ini nempel dengan kali Ciliwung. Karena kita nggak punya kakus, bahasa dulu zamannya kakus bilangnya. Ya. Jadilah kita dibikinin MCK rame-rame yang cukup terbuka tempatnya Pak. Jadi Enak dong, adem. Jadi ada kali kecil. Kali Helikopter kecil nih? itu, hah? Helikopter. Kali kecil. Kali. Kok helikopter? Saya langsung beng gitu. Iya, jadi ada kali kecil, pembuangan gitu. Langsung yang ke kali Ciliwung. Iya nggak digali ke dalam kan buat Enggak. buang bomnya kan? Langsung Iya, situ kan? Zaman dulu kan kayak gitu. Iya, nah. Kakus. Dari kali Ciliwung ini, pertemuan antara selokan kecil ini dengan kali Ciliwung itu dibikinlah kita kakus umum lah bilangnya itu, tapi pakai rel kereta Pak. Besi 2, bener-bener 2 dijejerin gitu Pak. Sedih, Terus dikasih tembok. Tembok tuh cuma kita ngelongok, ada siapa? Ada isinya nih gitu. Ada yang boker. Berarti kalau hujan asik dong? Ada atapnya. Pak. Ada atapnya. Ada asbes apa seng gitulah dulu. Jadi kalau hujan ya tambah horor Pak suasananya. Dan itu Bunyi-bunyi banyak pohon benong-benong. bambu. Di depan, di belakangnya itu banyak pohon bambu ya, banyak biawak. Karena itu kan kali Ciliwung zaman dulu. Benar. Dan timur tuh sepi dulu. Ya kalau lagi sial sih nanti di bantalan rel kereta itu ada yang guyurnya nggak bersih.
Itu benar Pak. Ya sialnya kita. Jadi kita kalau ke toilet itu, ke WC umum itu, Kalau bisa pagi-pagi. kita harus hati-hati dan kita harus bawa ember isi air Pak. Ember masing-masing lah ya. Yang sengsara kalau embernya tumpah Pak, nggak bisa cebok, jalannya ngangkat. Bener kan? Lengket. Iya. Itu kakaonya kemana-mana ya. Dan itu kan PR Pak, kalau kita tiba-tiba nggak usah gitu. Abis maghrib deh tuh sepi Pak. Sepi, zaman dulu sepi. Sepi, 90 itu awal sepi, apalagi 80 awal. 80 listriknya. Dulu saya masih ngalamin yang TV dicas pakai aki. Oh iya, yang gede TV-nya dulu kan. Iya, dulu Itu ditutup barang jegret gitu. itu barang mewah tuh pada zamannya. Iya, saya ingat punya TV strek yang ditutup itu. Nah, Nontonnya program dua. itu tuh ramai selalu biasanya kalau anak-anak seumuran saya tuh umur 10 tahun gitu pasti ke toiletnya rame-rame karena nggak berani sendiri. Oh. Jadi kita kebelet atau enggak yang penting rame-rame ngobrol, nungguin. Nah, Itu jarak dari rumah ke jarak situ? dari rumah tuh jalan kaki 10 menit lah Pak. Jauh. Jauh Pak, ngelewatin 4 RT. Kalau udah kebelet gimana? Lari Pak, jadi banyak diantara kita tuh yang cuma pakai handuk doang sama ember. Lari. Ember. Ntar ada kepleset ember, balik lagi ke rumah ngambil air. Itu sesengsara itu Pak dulu Pak, cuma kocak aja gitu loh. Dan itu kita harus melewati 2 lapangan badminton yang tanah sama lapangan voli tanah juga. Untuk menuju ke kakus itu lewat gang kecil perumahan dempet-dempet gitu. Perumahan ya bukan perwira lah masih, bukan perwira sih yang jelas. Harus ke situ dan kita harus rame-rame, kalau enggak kita nggak bakal berani. Mendingan kita berak di celana lah kasarnya kayak gitu. Nah pada satu waktu Bapak, Itu penerangan juga nggak ada ya? nggak ada Pak. Bapak saya suka tugas ke timur zaman dulu tuh. Oh, berarti pasca itu. Ya tahun berapa 70 sampai 80 berapa lah gitu loh. Nah jadilah di rumah ini cuma ada kakak saya sama ibu saya. Saya tidur sama ibu saya waktu saya anak paling kecil kan, saya tidur sama ibu saya. Jadilah suatu waktu ibu saya kebelet nih. Malam dan saya kan otomatis di kamar sendiri saya juga nggak berani karena di asrama ini rumah sebelum saya yang tinggal dulu namanya ada Babaseng atau siapa lah namanya itu mata yang dari Gundu lah cerita kayak gitu. Udah meninggal juga. Udah meninggal. Asik Dan juga. Dulu saya waktu kecil sempat ngeliat itu apaan. Ternyata itu kurung batang kayak gitu gitulah. Disimpan di antara gang saya sama tetangga saya. Asal-asalan namanya. Iya. Bekas ngangkat orang. Iya taruh aja mungkin. Asik banget. Akhirnya kan daripada saya tidur sendiri sementara kakak saya di kamar lain 2 orang, saya jadilah ikut aja. deh Bu. Loh kamu nggak usah tidur aja. Enggak Bu, ikut aja. Kali kamar juga sama horor ya. Sama Pak, pintunya tuh yang masih pintu kayu yang ada sekat-sekat ke bawah gitu loh, kayu-kayu gitu lah. Yang dikali 2 Itu asik tuh. Itu lebih kalau didorong sama yang tadi lebih bunyi. Itu Pak. Udah, saya mendingan ikut dong. Ibu saya biasa nyiapin ember nih, bawa ember. Saya digandeng nih, baru keluar rumah. Saya kebetulan rumah saya di Hook yang nggak jauh dari lapangan voli dan lapangan badminton. Saya ngelewatin lewatin lapangan voli, baru belum lapangan voli itu belum kelewatin, baru keluar rumah baru turun ke lapangan voli itu. Kok ada rame-rame di sebelah kiri saya, itu udah malam Pak, jam 12-an. 12-an. Nah, itu Itu sepi itu padahal dulu tahun segitu jam 9 udah sepi banget. Tukang sekuteng juga nggak berani. Nggak ada. Takutnya Susana yang dulu jam dulu. Daun. Iya. Tapi ada berisik-berisik nih Pak. Ya saya nggak tahu kalau orang tua kita kan mungkin cuek aja kan. Tapi kok ibu saya bilang itu anaknya siapa ya? Kok hari gini masih pada main kelereng, main gundu bilangnya. Ibu saya bilang main gundu. Saya juga ngeliat akhirnya kan. Benar Pak, ada 4 anak lah. Gak pakai baju semua, tapi pakai celana hitam gelap lah gitu. Daripada sebaliknya gak ada rambut, botak semua, gundul semua. Ya, jangan TYL. Itu dia. Kita kan namanya ibu saya kan udah gak apa-apa malah pada main, biarin aja. Tapi kayak anak-anak temen aneh aja gitu ya. Iya, dan itu banyak berapa orang kira-kira? 50 meter lah kita. Berapa orang? 4 orang. Saya ingat saya masih. Tapi aneh aja. Ini jam 12 ya.
Ini jam 12 anaknya siapa sih main malam-malam, ibu saya bilang gitu kan. Mana yang bu? Saya bilang gitu kan. Terus? Itu. Nah, ibu saya juga bingung akhirnya mau pulang, tapi kan udah di ujung tanduk nih pak. Ya udah ya, nggak apa-apa ya wes, jalan aja lagi. Nah ketika kita mau ngelewatin lapangan antara akhir garis badminton sama lapangan volley ini, ada yang noleh pak. Yang tadi? Yang 4 anak ini noleh ke kita. Botak itu semua? Ternyata tuh mukanya tua banget pak. Dan ada taring. Ada. Oh tadi kelihatan dari belakang? Tadi dari belakang lagi pak. Ini kayaknya tiap ngomongin itu jatuh terus nih. Iya. Hah? Resek nih. Iya. Jangan-jangan ini. Itu terus. Dan ketika kita lewat ujung itu tadi, ada salah satu atau 2 orang dari mereka ini noleh ke kita. Pas ditengok itu, kita juga ngeliat tuh otomatis. Mukanya tua pak, keriput gitu, dan ada bertaringnya. Masih. Iya. Nah saya akhirnya loncat ke ibu saya kan. Saya loncat pegangin kaki ibu saya, orang saya masih kecil kok. Udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dilihat. Udah nggak apa-apa. Nah, tapi kan kita masih harus ngelewatin jalan-jalan sempit, gang-gang sempit yang orang papasan doang bisa gitu loh pak. Susah Itu masih kabur. cukup jauh, dan itu suara akhirnya kita kan ketakutan, apalagi saya waktu itu masih kecil, dan makin dekat kan suara Kali Ciliwung ini makin kencang pak. Oh iya. Tambah serem aja. Masih ada pohon bambu nggak? Nggak ada. Banyak. Itu bunyi kayak Iya. Ada angin kan kayak gitu. Kalau biawak nggak apa-apa lah, paling dicatek gitu loh. Enggak, dia otak sama orang. Iya kan, kalau kita bawa akhirnya saya ketakutan. Saya masih ingat tuh, saya akhirnya masuk ke toilet itu nungguin ibu saya di depan. Oh itu lanjut boker? Lanjut boker, ibu saya cek aja. Nah sampai sekarang tuh ibu saya kalau saya ceritain masih ingat nggak? Silahkan dia bilang gitu. Itu sih pak, maksudnya di zaman dulu kan lampunya juga lampu yang 5 watt, lampunya kuning, jalan dulu. kuning, belum ada LED, belum ada putih. Cuma ada. tiba-tiba pas nengok gitu ya kok mukanya, tapi mereka nggak ngapa-ngapain, mereka asik lagi. Cuma ngeliat doang udah gitu. Cuman kan kita ketakutan kalau mereka ngikut gitu loh pak. Ya, Maksudnya males, ngikutin panjang. kita kan jadi parno. Iya kan? Ya udah akhirnya saya balik ke sini, saya pindah ke sisi sebelahnya ibu saya, tapi dengan merem, dengan masih megangin ibu saya aja. Nggak mau lihat tuh. Nggak berani lihat lagi di situ. Nggak tahu dah. Wes hono kata ibu saya, udah nggak ada, katanya bilang gitu. Ya itu sih akhirnya saya masuk rumah. Udah itu sengsara sih pak, maksudnya untuk buang hajat aja kita harus uji nyali gitu loh pak. Gitu sih pak. Males. Iya. Pas itu selesai boker, baliknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah itu ibu saya bilang, wes gak ono, udah nggak ada. Tapi kan tetap aja saya anak kecil nggak mau ngelihat, saya sambil motor. Itu masih kebayang-bayang sampai sekarang. Masih pak, masih ingat pak. Celananya kayak kolor pendek zaman dulu, hitam lusuh gitu, dekil anak-anaknya. Tapi kompak, bat-batnya emang botak gitu loh. Ya, ternyata kayak gini, maksudnya nggak kayak yang di film-film yang kecil-kecil gitu, enggak. Dia tuyul asli itu kayak segede orang bener. Kayak anak-anak ya. Kayak anak-anak, kepalanya lebih gede apa enggak? Iya, kepalanya botak. Nah kan kita nggak lihat tuh, maksudnya ya nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Itu ngeliatnya jarak berapa meter? 20, deket 15, deket lah. Nggak jauh kok, kita masih ngeliat sosoknya 4 orang lagi ngerumun kayak main gundu, gimana sih pak? Pas nengok, ada salah satu yang taringnya panjang segini? Nggak terlalu panjang, pokoknya tapi kelihatan taring, muka tua gitu loh. Gitu sih. Itu sih TYL kayaknya. TYL kan. Akhirnya besok-besok kita ngobrol, itu TYL kayaknya. Gitu sih pak. Ya, zaman dulu juga ada kayak gitu ya, TYL. B2 yang ngepet. Tapi herannya kalau orang-orang dulu pada berani pak gitu loh. Ada bahkan yang saya tuh yang ngikutin gitu loh. Itu sih pak. Oke. Kayaknya cukup untuk hari ini pak. Gitu doang cerita saya. Malam. Jadi itu cerita masa kecil. Iya, seru juga. Jadi banyak cerita-cerita yang lain. Sebenarnya banyak juga. Banyak pak. Tapi nanti di next episode. Benar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita horor, yang mau dibacakan ceritanya di sini atau hadir, silakan kirim ke email, nanti ditulis di sini ya sama editor kita. Boleh. Kirim email atau di komen juga nggak apa-apa kali. Di komen nggak apa-apa. Nanti kita. Kalau nama yang mau dirahasiakan juga boleh. Silakan request aja. Nama atau lokasi juga nggak apa-apa. Iya.
Ya. Oke, sampai ketemu lagi di acara keram selanjutnya. Ciao.